Bahwasanya di dalam kurikulum Merdeka untuk penyusunan perencanaan pembelajaran yang perlu Bapak Ibu ketahui, barangkali ini sudah sering Bapak Ibu dapatkan dari beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan atau fintech atau workshop atau in-house training dan sebagainya. Bahwasanya yang perlu diketahui yang pertama adalah Bapak Ibu harus bisa memahami capaian pembelajaran. Karena ini adalah merupakan kunci daripada kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka yang harus diketahui. Apa sih sebenarnya capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran ini adalah merupakan sebuah struktur dokumen yang disusun oleh pemerintah yang berisikan beberapa komponen-komponen yang mungkin nanti akan saya bahas satu persatu dari langkah-langkah berikut. Yang kedua, setelah memahami capaian pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka ini adalah dasarnya dari capaian pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu tidak akan merasa kesulitan apa-apa yang harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Ini adalah merupakan salah satu bagian perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Barangkali nanti Bapak Ibu akan melihat apa sih perbedaan yang ada dalam rumusan tujuan pembelajaran. Berikutnya setelah langkah kedua, baru kita melangkah yang ketiga. Kalau sudah rumusan tujuan pembelajarannya sudah ada, barangkali nanti Bapak Ibu menyusun alurnya, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu adalah merupakan rangkaian urut-urutan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Sehingga nanti Bapak Ibu harus menyampaikan materi berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Dan yang terakhir adalah merancang pembelajaran. Kalau merancang pembelajaran ini kaitannya dengan modul ajar. Baik, kita bahas satu persatu dari langkah-langkah tersebut. Nah, ini komponen capaian pembelajaran. Jadi komponen capaian pembelajaran barangkali Bapak Ibu sudah punya ya dari berbagai macam mata pelajaran. Nanti Bapak Ibu cermati lagi. Bahwasanya komponen capaian pembelajaran itu terdiri dari rasional mata pelajaran, alasan mempelajari mata pelajaran tersebut, kemudian juga keterkaitan antara mapel dengan salah satu atau lebih, terutama pada dimensi profil pelajar Pancasila. Komponen yang berikutnya ada tujuan mata pelajaran. Jadi dalam tujuan mata pelajaran itu terdapat kemampuan yang ingin dicapai pelajar setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian dilanjutkan ke karakteristik mata pelajaran. Berisikan tentang deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Termasuk di dalamnya ada elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya. Yang tak kalah menarik yang juga perlu Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu cermati adalah capaian pembelajaran. Jadi di dalam komponen capaian pembelajaran itu ada dua Bapak Ibu. Ada capaian pembelajaran fase atau mata pelajaran, yang kedua ada capaian pembelajaran elemen. Jadi jangan sampai salah membreakdown atau memahami daripada capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran mata pelajaran atau secara keseluruhan itu berisikan kompetensi pelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. Jadi apabila misalnya nanti Bapak Ibu mengampu mata pelajaran matematika misalnya, di situ pasti ada namanya capaian pembelajaran mata pelajaran.
Nanti Bapak Ibu bisa dilihat ya, karena pada saat ini kami masih belum bisa memberikan paparan, bisa menunjukkan contoh yang jelas. Nanti Bapak Ibu pasti ya tahu yang mana sih yang disebut dengan capaian pembelajaran. Sedangkan capaian pembelajaran eh, per elemen itu ada juga Bapak Ibu. Jadi untuk rumusan tujuan pembelajaran itu ada pada capaian pembelajaran per elemen. Itu yang dijadikan dasar untuk menyusun tujuan mata pelajaran. Jadi bukan capaian pelajaran mata pelajaran atau secara keseluruhan. Jadi jangan sampai tertukar atau salah menafsirkan. Kemudian apa sih perbedaannya uh, capaian pembelajaran di Kurtilas atau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Yang pertama, mungkin Bapak Ibu ini saya tampilkan beberapa contoh di kurikulum 2013. Capaian pembelajaran dalam bentuk KIKD kalau 2013. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini mencakup beberapa tahapan kegiatan Bapak Ibu. Jadi sangat banyak dan terpisah-pisah kalau di Kurtilas. Sedangkan di kurikulum Merdeka, capaian pembelajarannya itu dalam bentuk paragraf yang utuh dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan dalam tampilan layar bahwasanya capaian pembelajaran di 2013 dan juga capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Kemudian setelah Bapak Ibu mengenal capaian pembelajaran, baru kita melangkah ke berikutnya, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu hanya ada dua Bapak Ibu yang harus ada. Yang pertama ada namanya kompetensi, yang kedua adalah konten atau lingkup materi. Jadi apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kemampuan atau keterampilan dapat ditunjukkan oleh peserta didik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah mengenal adanya taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom ataupun yang sudah disempurnakan oleh Wright, itu adalah salah satu kumpulan daripada beberapa kompetensi-kompetensi yang ada di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyusun rumusan tujuan pembelajaran, pasti dan harus ada kompetensinya. Di Kurtilas pun juga ada kompetensinya. Ada yang dikatakan dengan behavior. Behavior itu adalah merupakan bagian daripada kompetensi. Kemudian yang kedua, konteks kedua yang harus ada di dalam rumusan tujuan pembelajaran itu adalah konten atau lingkup materi. Jadi di dalam tujuan pun juga harus disertakan materi apa yang akan disampaikan kepada siswa dan harus dicapai oleh siswa. Konsep utama yang perlu dipahami, apa saja yang perlu dipelajari dan suatu konsep dalam capaian pembelajaran. Termasuk lingkungan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten. Ini yang mungkin akan memberikan perbedaan antara tujuan pembelajaran pada Kurtilas dan juga tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi kalau Kurtilas itu ada istilah dengan rumus ABCD. Ada audience, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Tetapi kalau di rumusan tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka itu hanya ada dua, ada kompetensi dan juga ada konten. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh rumusan tujuan pembelajaran yang diambil langsung dari capaian pembelajaran. Sebenarnya ada beberapa cara, kalau mungkin Bapak Ibu memiliki panduan pembelajaran dan asesmen, itu ada beberapa cara. Sengaja saya ambilkan salah satu cara yang sederhana dan mudah Bapak Ibu.
Jadi apabila Bapak Ibu sudah mengetahui capaian pembelajaran di akhir fase, maka Bapak Ibu tinggal memilah, tinggal mengidentifikasi mana kompetensi dan mana konten. Nah, kalau sudah Bapak Ibu mengetahui beberapa kompetensi-kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran, di sini nanti akan Bapak Ibu bisa mendeskripsikan, bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Salah satu contoh yang saya tampilkan di sini adalah capaian pembelajaran pada akhir fase D, ya. Peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kata klasifikasi ini adalah kategorinya adalah kompetensi, sedangkan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati ini adalah konten, materi, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di capaian pembelajaran yang ada pada capaian pembelajaran itu yang ini yang saya blok warna merah ini adalah kompetensi, sedangkan yang warna biru adalah konten. Ini banyak. Jadi satu capaian pembelajaran di akhir fase itu banyak menyangkut kegiatan kompetensi dan juga kontennya. Ini adalah salah satu cara rumusan capaian pembelajaran dengan mengambil langsung dari capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran yang mudah, ya modelnya seperti ini Bapak Ibu. Tetapi mungkin Bapak Ibu itu punya karakteristik gaya bagaimana rumusan tujuan pembelajaran yang lain, monggo dipersilakan. Karena di situ ada berbagai macam teknik penyusunan rumusan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran sudah tersusun, baru kemudian kita menyusun alurnya. Arti dari alur itu adalah susunan Bapak Ibu. Jadi alur itu susunan daripada tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Misalnya ada tujuan pembelajaran A, tujuan pembelajaran B, tujuan pembelajaran C. Apabila nanti Bapak Ibu antara tujuan TPA, TPB, TPC itu sudah memang urutannya seperti itu, saya pikir Bapak Ibu tidak perlu dipindah atau diposisikan ke yang lain. Tetapi apabila ternyata TPA, TPB, TPC ini urut-urutnya tidak benar, maka perlu Bapak Ibu rombak disesuaikan dengan urut-urutan daripada tujuan pembelajaran. Urutan tujuan pembelajaran itu biasanya berdasarkan dari yang mudah ke yang sulit, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada lagi dari yang kecil ke yang besar, misalnya. Itu salah satu contoh daripada menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi dari fase A misalnya, fase A dimulai di kelas 1 SD. Bapak Ibu sudah merumuskan tujuan pembelajaran A, tujuan pembelajaran B, tujuan pembelajaran C, tujuan pembelajaran D, dan seterusnya, baru kemudian sampai kepada akhir di fase A. Itu disusun Bapak Ibu. Jadi diupayakan susunan daripada TP-TP itu, tujuan pembelajaran itu berdasarkan dari alur pembelajaran yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya materinya TP1 dulu, TP2, TP3, Bapak Ibu susun berdasarkan itu. Jadi jangan sampai terus kemudian susunannya TPA, TPB, TPC, TPD ternyata pada kegiatan pembelajaran, implementasi dalam kegiatan pembelajaran ternyata yang diutamakan adalah TPC dulu. Nah, ini tidak diperkenankan Bapak Ibu. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, ini adalah merupakan rencana. Suatu saat memang pada kenyataannya bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing.
Berikutnya setelah alur ya, tujuan sudah tersusun, kemudian alur sudah tersusun, baru kemudian Bapak Ibu menyusun ya. Jadi kalau misalnya alur, Bapak Ibu bisa dibuat seperti cat itu. Cat di layar yang sudah saya tampilkan ini dari TP1, TP2 dan seterusnya sampai di akhir fase. Kemudian kalau di tabelnya ya, di tabelnya susunannya itu ini adalah susunan alur tujuan pembelajaran yang minimum. Jadi hanya menyangkut ada 4 komponen. Tetapi kalau yang lengkap tidak model seperti ini Bapak Ibu. Mungkin masih ada tambahan profil Pancasila, ada alokasi waktu, kemudian juga mungkin ada modulnya. Ya. Tetapi di sini yang minimum hanya menyangkut 4 komponen. Komponen yang pertama itu berisikan elemen. Elemen Bapak Ibu tinggal membreakdown dari capaian pembelajaran. Jadi elemen yang pertama misalnya tinggal ambil saja di situ, dicantumkan kepada di kolom elemen. Kemudian yang kedua capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran Bapak Ibu juga tinggal ngambil, ya. Tinggal ngambil di capaian pembelajaran di akhir fase E misalnya. Jadi elemen 1 capaian pembelajarannya apa? Kemudian setelah capaian pembelajaran dimasukkan, tinggal membreakdown, baru kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu juga diambilkan dari capaian pembelajaran. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu tinggal mengidentifikasi beberapa kemampuan-kemampuan yang ada di dalam capaian pembelajaran. Jadi di situ kompetensinya apa, kontennya apa. Tinggal memilah, baru kemudian Bapak Ibu susun. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Jadi paling tidak satu elemen itu ada 2 tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Minimal 2 tujuan pembelajaran. Sebab kalau misalnya tujuan pembelajarannya satu elemen, satu tujuan pembelajaran itu rasanya tidak mungkin. Kemudian yang perlu juga Bapak Ibu perhatikan adalah bahwasanya tujuan pembelajaran di sini masih bukan bersifat goal, bukan di akhir ya. Jadi tujuan pembelajaran ini masih bersifat general, masih umum. Jadi ibaratnya sebuah balok kayu itu tujuan pembelajaran ini masih bisa dipotong-potong, bisa digergaji menjadi bagian kecil-kecil. Di tujuan pembelajaran pun juga seperti nanti akan dibuat lagi menjadi beberapa indikator. Nah, indikator ini yang dimaksud yang disebut dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat dengan KKTP. Di mana KKTP-nya? Nanti Bapak Ibu setelah selesai menyusun alur tujuan pembelajaran baru melangkah kepada menyusun modul acara. Nah, kolom yang keempat ini alur tujuan pembelajaran. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwasanya di kolom alur tujuan pembelajaran ini adalah merupakan rangkaian susunan dari TP-TP. Jadi kalau Bapak Ibu TP-nya itu persis sama dengan susunan yang ada di kolom 3, nanti di alur tujuan pembelajarannya sama ya, berarti tinggal Bapak Ibu copy paste aja. Berarti tidak ada perbedaan susunannya sesuai dengan di kolom tujuan pembelajaran. Tetapi apabila nanti di susunannya tidak benar, mungkin Bapak Ibu tinggal menyusun disesuaikan. Jadi misalnya TP yang kedua dulu, baru kemudian dilaksanakan TP ke-1 dan seterusnya. Itu namanya alur ya Bu, Bapak Ibu. Sekali lagi saya pertegas bahwasanya alur tujuan pembelajaran itu adalah susunan rangkaian TP-TP yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Kalau sudah susunan alurnya ya, susunan atau rangkaian, berarti harus sesuai dengan step-step yang Bapak Ibu sudah disusun. Nah, ini kalau alur tujuan pembelajaran sudah tersusun, maka kita akan melangkah kepada
komponen modul ajar. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya ini perencanaan pembelajaran yang susunannya itu minimalis lah kalau istilah sekarang. Karena komponen yang sebenarnya itu banyak sekali. Mungkin ada 11 atau 12 komponen lebih di dalam penyusunan modul ajar. Termasuk juga alurnya pun juga seperti itu. Banyak komponen. Nah, kita mulai daripada komponen yang pertama di dalam menyusun modul ajar. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tinggal Bapak Ibu ngambil atau membreakdown dari tujuan pembelajaran yang ada di alur tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sudah tidak lagi menyusun tujuan pembelajaran lagi. Tinggal ngambil, tinggal copy aja di alur tujuan pembelajaran. Untuk berikutnya, setelah tujuan pembelajaran, Bapak Ibu itu ada yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini kalau istilah dalam Kurtilas kurikulum 2013 itu adalah istilahnya adalah indikator, Bapak Ibu. Ya, indikatornya. Jadi merupakan pecahan-pecahan terkecil daripada tujuan pembelajaran. Sudah pasti bahwasanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu sudah mungkin lebih khusus, lebih spesifik. Itu yang ini. Makna atau pemahaman daripada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Langkah kedua, komponen yang kedua itu adalah langkah pembelajaran. Saya pikir di dalam kurikulum Merdeka itu langkah pembelajaran itu hampir sama saja dengan kurikulum 13. Cuma yang biasa digunakan di dalam modul ajar biasanya itu berupa paragraf-paragraf Bapak Ibu. Jadi langkah pembelajarannya itu hanya ada tiga kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi kalau kegiatan pendahuluan itu ya berisikan apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang guru di hadapan siswa itu pada saat di awal tatap muka. Apa saja misalnya mengucapkan salam, melakukan absen kehadiran, terus kemudian menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan hari itu, dan seterusnya. Bahkan di situ ada semacam rangsangan-rangsangan atau stimulus-stimulus untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Di situ pun juga merupakan bagian daripada langkah pembelajaran pada kegiatan pendahuluan. Kemudian akan kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita melangkah kepada kompetensi komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga itu ada yang namanya asesmen, evaluasi Bapak Ibu. Jadi asesmen ya. Kalau di Kurtilas itu ada istilahnya evaluasi. Jadi asesmen ini adalah bagian atau bukan bagian lagi, merupakan kegiatan yang sama dengan evaluasi. Tetapi asesmen di dalam kurikulum Merdeka itu ada dua Bapak Ibu. Ada formatif dan ada sumatif. Akan kami jelaskan lebih lanjut nanti untuk detailnya atau intinya. Kita melanjutkan. Nah, ini apa sih sebenarnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP? KKTP itu merupakan penjelasan, deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan siswa sebagai bukti bahwa dia telah mencapai tujuan pembelajaran. Atau bahasa kerennya itu evidence assessment. Evidence atau bukti asesmennya. Kalau di Kurtilas itu ya indikatornya. Apa yang ingin kita capai, kemampuan apa yang ingin kita
tercapai pada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria atau indikator. Ini sudah masuk bahwasannya kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari tujuan yang bersifat umum, bersifat general, baru kemudian kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian terkecil. Itu adalah indikator. Nah, dari tujuan pembelajaran diturunkan lebih rinci menjadi semacam indikator asesmen, sehingga indikator asesmen. Tetapi Bapak Ibu kalau memberikan penjelasan kepada orang lain jangan bilang indikator, tetapi menjadi semacam indikator. Saya lanjut. Nah, ini contohnya. Tujuannya menyelidiki ragam dan sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekitarnya melalui pengamatan. Menyelidiki ragam dan sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekitarnya melalui pengamatan. Itu tujuan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pahami, dicermati dari tujuan ini masih bersifat general Bapak Ibu. Masih bersifat general, masih umum, masih luas tujuan ini. Bagaimana supaya tujuan ini lebih spesifik, lebih kecil ruang lingkupnya, maka Bapak Ibu kembangkan menjadi KKTP. KKTP itu ya semacam indikator itu. Dari tujuan itu dipecah menjadi 2 contohnya. Ini mungkin bahkan 2 atau 5 itu masih bisa dikembangkan menjadi KKTP. Yang pertama itu mendeskripsikan berbagai sumber energi yang terdapat di lingkungan sekitar. KKTP yang kedua menguraikan manfaat sumber. Jadi karena dari tujuan ini kan sebenarnya ada 2, menyelidiki dan memanfaatkan. Menyelidiki berarti kan peserta didik itu harus mendeskripsikan. Yang kedua menguraikan manfaat. Lebih lanjut berikutnya. Nah, ini kalau sudah tujuan pembelajarannya ada, kriteria ketercapaiannya tujuan pembelajaran sudah tersusun, maka langkah berikutnya di dalam modul ajar itu ada yang namanya kegiatan pembelajaran. Ini yang saya maksud kegiatan pembelajaran itu kan berapa banyaknya kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan alokasi waktu. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu lagi, bahwasannya sebelum menyusun alur tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu harus sudah merancang alokasi waktu yang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun. Karena untuk di SMA atau SMK itu kan waktunya, alokasi waktunya itu biasanya 1 fase itu kan 1 tahun. Itu. Jadi dalam 1 tahun itu ada berapa jam pelajaran yang harus digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tinggal dibagi, misalnya ada 200 jam pembelajaran, dibagi jadi 12 bulan, tinggal berapa waktu itu. Tinggal 50 misalnya. 50 jam pembelajaran tiap bulan. 50 jam pembelajaran dibagi 4 minggu atau 5 minggu, 4 minggu berarti hanya ada 12,5 jam Bapak Ibu dalam 1 minggu. 12 jam per minggu berarti ada berapa kali pertemuan. Disesuaikan dengan kebijakan sekolah. Jadi kalau misalnya sekolah kurikulum tim kurikulumnya sudah menentukan dalam 1 minggu hanya 1 kali tatap muka 4 jam, berarti Bapak Ibu dalam 1 minggu harus menyusun pertemuan 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3.
Ini mungkin Bapak Ibu tidak terlalu jauh berbeda dengan kurikulum 2013. Yang terpenting di dalam susunan kegiatan pembelajaran pun harus Bapak Ibu buat sederhana, sesederhana mungkin, dan kalimat itu bisa mudah dipahami oleh orang lain. Barangkali kalau misalnya modul ajar itu kan Bapak Ibu yang nyusun, kemudian Bapak Ibu juga yang melaksanakan, saya pikir tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya modul ajar ini disusun oleh Bapak Ibu, terus kemudian dilaksanakan oleh guru lain, itu yang bermasalah. Jangan sampai membuat persepsi yang lain dari rumusan kegiatan pembelajaran itu. Ya, sesederhana mungkin. Tetapi jangan sampai terlalu detail step-stepnya, Bapak. Jadi misalnya kegiatan pendahuluan, memberi salam, langkah satu, langkah kedua, melakukan absen kehadiran, langkah ketiga memberikan rangsangan atau memberikan pertanyaan. Jangan sampai model seperti itu. Karena kalau model-model seperti itu akan banyak memberikan kebingungan juga kepada orang lain. Lebih baik Bapak Ibu dibuat sesimpel mungkin. Jadi dari 3 kegiatan memberi salam, melakukan daftar absen kehadiran, dan memberikan rangsangan itu jadikan satu saja. Misalnya peserta didik menjawab salam, berdoa, dan memberikan motivasi tentang teknik dasar dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan Bapak Ibu harus menyusun kalimat yang simple, sederhana, tetapi mudah dipahami. Gitu. Dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup di dalam kegiatan pembelajaran. Kita lanjut. Nah, ini beberapa contohnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencermati dari tayangan layar di sini. Kemudian kita lanjut kepada asesmen. Bahwasanya di dalam kurikulum Merdeka, asesmen itu ada 2, Bapak Ibu. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi bukan berarti asesmen formatif itu bertujuan untuk memberikan nilai, angka di raport misalnya. Itu bukan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ya Bapak Ibu harus melaksanakan asesmen formatif, tidak perlu Bapak Ibu itu memberikan nilai. Karena tujuan daripada asesmen formatif itu hanya ingin mengevaluasi seberapa jauh tujuan pembelajaran itu sudah dicapai dan diserap oleh anak didik kita. Jadi bukan untuk memberikan nilai untuk diraport. Ini juga berbeda dengan kurikulum 2013. Jadi asesmen formatif itu dilaksanakan bersamaan, masuk di dalam kegiatan pembelajaran, menjadi satu kesatuan. Kemudian asesmen formatif itu dibagi lagi Bapak Ibu. Ada asesmen awal, ada asesmen proses, dan juga ada asesmen akhir. Apa sih asesmen awal? Namanya juga sudah ada kata awal, berarti asesmen yang diberikan di awal kegiatan pembelajaran. Apa salah satu contohnya? Misalnya Bapak Ibu memberikan pertanyaan pemantik, pertanyaan diagnosis. Itu adalah bagian dari asesmen awal, Pak. Nah, kemudian apa sih asesmen proses? Asesmen proses itu terjadinya dilaksanakan pada saat kegiatan inti pembelajaran dilakukan. Dan yang ketiga, asesmen akhir adalah asesmen yang dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa antara asesmen proses dan asesmen akhir kadang terjadi tumpang tindih. Jadi kadangkala kalau sudah ada dilaksanakan asesmen proses, berarti nanti asesmen akhirnya sudah tidak perlu lagi. Apa salah satu contohnya? Kalau Bapak Ibu memberikan tugas pada saat kegiatan proses pembelajaran. Tugasnya adalah misalnya
membuat gambar, misalnya membuat gambar bentuk, gambar bentuk fauna misalnya, membuat gambar bentuk fauna, temanya fauna. Apakah perlu nanti Bapak Ibu setelah diberi tugas, nah perintah tugas daripada menggambar bentuk fauna ini adalah merupakan asesmen kita Bapak Ibu. Apa? Asesmen proses. Nah, pertanyaannya sekarang apakah perlu lagi diberikan asesmen akhir? Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah memberikan tugas seperti itu, kemudian diberi asesmen lagi, apa sih perbedaannya nanti antara asesmen proses dan asesmen akhir? Jadi sama saja. Jadi tidak perlu Bapak Ibu melakukan asesmen akhir lagi. Karena di dalam asesmen proses itu sudah tersirat kegiatan asesmen akhir. Nah, ini yang juga menjadikan perbedaan antara Kurtilas dan Kurmer. Yang kedua itu adalah asesmen sumatif. Nah, inilah Bapak Ibu, asesmen sumatif ini yang akan melahirkan nilai-nilai, angka-angka yang akan masuk dalam rapor. Jadi asesmen sumatif ini yang akan menentukan nilai angka yang akan Bapak Ibu setorkan untuk dicantumkan dalam rapor. Jadi asesmen sumatif itu tujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran sama sebenarnya, tetapi sebagai dasar penentu. Nih, ada tanda garis bawah sebagai dasar penentu kenaikan kelas. Sebagai penentu kenaikan kelas berarti apa? Ya harus ada nilai berupa angka-angka tadi Bapak. Atau kelulusan ya. Untuk kenaikan kelas, untuk kelulusan itu harus ada nilai Bapak Ibu. Itu yang dimaksud asesmen sumatif. Biasanya Bapak Ibu ya, karena memang nilai di raport itu kan terdiri daripada nilai sumatif dari banyak sumatif. Jadi nilai sumatif 1, nilai sumatif 2, nilai sumatif 3, nilai sumatif 4, nilai sumatif 5 dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu akumulasi dibagi berapa kali. Nah, itu yang akan melahirkan nilai untuk di raport. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu kalau misalnya Bapak itu mengisi raport itu yang dicantumkan hanya ada asesmen sumatif, tidak ada lagi nilai untuk formatif. Itu perbedaannya. Lanjut Bapak Ibu, saya pikir itu sekilas gambaran bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran di kurikulum